Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan non-formal dan pendidikan anak usia dini. Langsung aja! Manajemen pendidikan non-formal dan pendidikan anak usia dini. Pendahuluan. Pendidikan merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter dan pengetahuan seseorang. Saat ini, pendidikan tidak hanya terbatas pada pendidikan formal di sekolah-sekolah, tetapi juga mencakup pendidikan non-formal dan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Kedua jenis pendidikan ini memiliki peran penting dalam perkembangan individu. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal jenis pendidikan yang terstruktur dan terorganisir, tetapi tidak termasuk dalam sistem pendidikan formal. Pendidikan ini biasanya ditujukan untuk masyarakat yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal atau sebagai pelengkap pendidikan formal. Contoh dari pendidikan non-formal termasuk kursus keterampilan, pelatihan vokasional, dan program literasi. Karakteristik pendidikan non-formal. Yang pertama ada fleksibilitas. Pendidikan non-formal dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan jadwal peserta didik. Yang kedua ada berorientasi praktis, fokus pada pengembangan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan. Yang ketiga ada berbasis komunitas, seringkali diselenggarakan oleh organisasi masyarakat, lembaga non-profit atau lembaga swadaya masyarakat. Manajemen pendidikan non-formal, perencanaan program, menentukan tujuan sasaran dan metode yang akan digunakan. Yang kedua ada pengembangan kurikulum, menyusun materi yang relevan dan bermanfaat bagi peserta didik. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan instruktur, memberikan pelatihan kepada fasilitator agar dapat menyampaikan materi dengan efektif. Evaluasi dan mentoring, melakukan penilaian terhadap efektivitas program dan membuat perbaikan yang diperlukan. Kemudian masuk ke pendidikan anak usia dini atau PAUD. PAUD adalah pendidikan yang diberikan kepada anak sejak lahir hingga usia 6 tahun. Pendidikan ini bertujuan untuk mengoptimalkan perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial anak. Pentingnya PAUD. Yang pertama ada pembentukan karakter, membangun fondasi moral dan sosial yang kuat. Yang kedua ada pengembangan kognitif, memfasilitasi perkembangan otak yang optimal secara periode krusial. Kemudian persiapan sekolah dapat membantu anak dalam bertransisi ke pendidikan formal. Manajemen PAUD. Manajemen PAUD memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pendidikan untuk kelompok usia lainnya. Ada beberapa elemen penting dalam manajemen PAUD, meliputi lingkungan pembelajaran yang aman dan ramah, dapat menciptakan ruang belajar yang aman dan menarik bagi anak-anak. Yang kedua ada kurikulum yang adaptif, untuk mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak. Kemudian keterlibatan orang tua, untuk mendorong partisipasi orang tua dalam proses belajar anak. Pelatihan guru, memastikan bahwa pendidik memiliki keahlian dan pengetahuan yang cukup untuk mendukung perkembangan anak. Kesimpulannya, pendidikan non-formal dan PAUD memainkan peran penting dalam pembentukan individu yang mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan. Dengan manajemen yang efektif, kedua jenis pendidikan ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat.